Baik Bapak Ibu, kali ini kita masuk ke yang utamanya sepertinya ya, yaitu bagian untuk membuat tampilan soalnya. Kemarin kita sudah punya screen awal saat ini, dan saat ini screen soal. Nah ini adalah tampilan soalnya nanti. Nah Bapak Ibu, di sini saya kemarin sebelumnya sudah membuat label, tapi di sini kita akan menjadikan label ini sebagai semacam judul ya, judul halaman itu, judul page. Jadi saya di sini tambahkan namakan label judul. Nah, karena judul saya ingin meletakkannya di paling awal, oleh karena itu saya butuh posisinya itu di X-nya 0 ya, paling kiri, dan dia paling atas juga, maka Y-nya juga itu 0. Oke, ini XY-nya. Nah, kemudian di sini untuk size-nya, ukurannya tingginya itu 70. Oke, kita tetap dengan 70. Kemudian tapi lebarnya tuh saya ingin selebar ini semua, maka saya akan bukan mengganti nilai tapi di width-nya. Ini di formulanya di sini saya menggantinya sebagai parent.width. Jadi dia akan mengikuti dengan screen layar ini, screen-nya berapa, lebar screen-nya berapa, dia akan menyesuaikannya, akan sama dengan screen itu. Jadi kalau screen-nya semakin mengecil, dia akan juga mengecil. Kalau dia semakin besar, tetap dia akan menyesuaikan. Jadi lebarnya ini, sehingga ketika saya membuat screen soal ini berada di tengah, maka dia akan selalu berada di tengah. Walaupun misalnya ini ya. Nah ini dia berada di tengah, walaupun saya buat dia jadi tablet gitu, ya berapapun ukurannya dia akan tetap menyesuaikan. Ini karena kebetulan memang kita ini ya. Oke. Dia akan selalu berada di tengah ini. Kita beri warna sekarang Bapak Ibu agar lebih keren. Saya misalkan menggunakan warna ini. Tulisannya jadi kecil. Nah, berarti bisa nih tulisannya, fontnya kita ganti dengan huruf yang lebih cerah misalnya. Oke. Kemudian di sini saya tulis untuk judulnya adalah screen soal ya, cukup soal mungkin ya, soal. Oke. Mungkin perlu besar saja semua. Oke. Nah kemudian ya selain itu saya mau menambahkan lagi label, mungkin ya ada semacam kita butuh tambahan satu bar lagi di bawah yang entah nanti kita mengisi apa gitu. Misal kita copy saja ini, Ctrl C atau copy, kemudian Ctrl V atau paste. Nah ini saya ingin meletakkannya di bawah, berarti dia ini Y-nya 70 karena tinggi yang di atas sudah 70. Nah ini saya ganti dulu, warnanya mungkin lebih soft ya, seperti ini. Kemudian tulisannya mungkin pakai hitam nanti, pakai hitam, dan bukan soal sepertinya ya. Nanti kita akan lihat apa yang kita ingin tulis di sini. Misalnya kita taruh untuk teksnya ini di rata kiri aja deh. Ya seperti itu, nanti apapun yang nanti akan kita isi. Kemudian yang berikutnya di bagian bawah juga saya ingin ada nanti tombol insert button, yaitu button untuk kembali. Saya akan meletakkannya di bawah sini. Atau bisa juga kita untuk nilai X-nya 0, tapi untuk nilai Y-nya kita menggunakan fungsi, itu bukan 1060 ya, tapi paling bawah. Jadi parent.height ya, parent.height, tapi kita kurangi
70 berarti ya, karena tingginya 70. Nah ini kelihatan dia sudah berada di bawah, tapi mentok paling bawah gitu. Nah kemudian saya ingin nambah satu lagi, misalnya di sini buttonnya saya ganti ini tombol kembali, dan yang berikutnya adalah tombol ini Ctrl C atau copy, kemudian kita paste. Misalnya ini tombol next. Selanjutnya oke, kita letakkan di sini ini kembali. Oke, terkait lebarnya ini bisa diatur, misalnya untuk lebar width kita akan bagi dua ya, berarti parent width ini akan sampai di sana tapi kita bagi dua. Oke, kemudian yang ini juga sama, width-nya parent bagi dua. Nah cuman sekarang posisinya nih X-nya, berarti kita ganti X-nya itu bukan di 360 dong, tapi di parent dot width bagi 2. Nah oke, bisa seperti itu Bapak Ibu. Kemudian warna nanti bisa diganti. Di antaranya ini kan kita berarti sudah berkurang 70, tingginya 70, ini 70 juga, dan ini 70, berarti 210 ya di tengah-tengahnya ini. Maka saya untuk menampilkan soalnya saya akan menggunakan galeri. Sini sudah ada vertical gallery, tapi saya ingin membuatnya, kita klik galeri tapi yang blank flexible height gallery. Saya akan memilih ini, kenapa? Karena nanti biar tingginya itu bisa fleksibel sesuai banyaknya soal. Nah posisinya di mana? Posisinya tentunya mulai dari 0, tapi ini kita akan pilih Y-nya adalah 70, berarti 140. Seperti itu Bapak Ibu. Dan bagaimana dengan tingginya? Height-nya, tingginya kita ganti dong parent height, tapi kita kurangi 210. 70, sehingga dia penuh dari atas sampai sini ya. Nah karena di galeri maka kan ada isinya, nanti beberapa isi ya, sehingga dalam galeri ini ada nih itemnya, ini kolom untuk masing-masing itemnya. Nah Bapak Ibu, berikutnya kita akan mengambil data yang kita ingin isi di sini, yaitu dari bank soal. Ini bisa langsung kita klik bank soal karena sudah ada. Nah kemudian di sini masih kosong, ingin kita tampilkan apa saja. Misal saya pertama tuh ingin menampilkan gambar dulu di soal, masing-masing soal misalnya ya, sehingga saya tambahkan gambar image Bapak Ibu. Nah saya akan tambahkan image. Bagaimana ukurannya? Saya buat landscape aja. Oke, mungkin di sini untuk width-nya kita bisa parent width tapi dikurangi 80 ya, dengan asumsi 40 di kiri 40 di kanan ya, dikurangi 80. Kemudian ini template-nya ya Bapak Ibu, ini template-nya yang sedang dipilih, maka saya ingin tinggikan lagi template-nya. Nah ini gambarnya di sini. Nah di sini diantaranya ini adalah soal. Nah sehingga kita edit kembali. Di sini kita tambahkan ya, ingat ya Bapak Ibu, kita perlu mengedit dulu. Jadi kita perlu memilih dulu template-nya yang mana di sini. Nah baru kita tambah ya, baru kita add agar dia berada di dalam template itu. Insert, kemudian text label. Oke, saya ingin dia berada di bawah gambar.
Nah, tapi yang ingin ditampilkan di sini apa? Oke, yang ini ya, ini gambar misalnya, maka kita ke gambar kembali dulu ya Bapak Ibu. Kita ke item. Image untuk ini. This item gambar. Artinya apa? Kita di ini misalnya ya. Misalnya di sini this item untuk misalnya dia memilih nomor 1. This item kemudian dia akan lihat kolom gambar. Nah, this item gambar, kalau ada gambarnya maka dia akan munculkan. Nah, untuk saat ini memang tidak ada. Kemudian yang berikutnya ini this item title, karena titelnya di sini adalah PG semua. Tapi yang saya munculkan adalah this item adalah soal. Maka yang perlu saya ganti di sini adalah bukan mengganti title-nya ini dengan soal. Akan muncul soal-soalnya. Nah, ini Bapak Ibu, label yang ini saya ingin sebagai label yang multiple line. Ya, jadi sini auto height-nya saya sehingga dia bisa menyesuaikan. Auto height-nya ini kita sesuai on kan, sehingga ketika soalnya panjang maka dia akan turun ke bawah juga. Kemudian apa ya? Flow. Ya, cukup itu sepertinya. Nanti dia akan menyesuaikan. Kemudian saya ingin tambahkan lagi. Nah, Bapak Ibu, jadi begini. Ini ada soal di sini, ada gambar di sini, kemudian di sini ada soalnya pilihan ganda, dan berikutnya adalah yang saya ingin tambahkan adalah pilihan gandanya. Maka insert radio. Kita letakkan posisinya, misal di sini. Kemudian size-nya mungkin ini kebesaran ya, mungkin 30 saja. Seperti itu agar bisa sesuai. Kemudian nih itemnya kita ganti, yaitu buka kurung siku, kemudian yang pertama itu adalah this item dot, pastinya yang pertama itu adalah opsi 1, maka kita pilih opsi 1, koma, yang berikutnya apa? Ya, sama, lanjut this item opsi 2, dan lanjutkan terus sampai, karena kita punya sampai opsi 5 ya. Nah, oke. Nah, di sini lebarnya kita akan sesuaikan dan tingginya juga. Ini nantinya ketika lebih panjang maka dia ada apa istilahnya, scroll. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ini awalnya. Jadi kita akan lihat tampilannya seperti apa. Soal berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini semua soal muncul nih. Oh, tapi kita lihat di sini. Nah, ada yang bertumpuk karena soalnya panjang. Solusinya bagaimana? Solusinya maka pertama begini ya. Pertama, ini gambar, tetapi kan tidak ada gambarnya untuk soal-soal ini. Nanti kalau ada gambar dia muncul. Nah, bagaimana caranya agar ketika tidak ada gambar soalnya berada di atas? Oke, oleh karena itu kita bisa menggunakan beberapa fungsi. Tapi sebelum ini kita akan mempraktikkan yang ini dulu. Jadi ini ketika misal soalnya dia panjang, maka kita maunya ini juga turun. Nah,
Ini image, ini gambar, soal gambar, berarti gambar soal. Kita buat ini sebagai gambar soal namanya. Kemudian ini kita namakan sebagai label soal. Kemudian yang ini adalah pilihan ganda, ya. Ini adalah radio pilihan ganda. Nah, kita akan lihat di sini posisinya sekarang. Untuk ini label soal, radionya kita berharap ada di setelah ini ya. Maka untuk radionya kita akan pilih Y. Y-nya itu bukan 342, kita menggunakan fungsi, yaitu di sebelumnya ini adalah label soal, maka label soal ini dot Y, jadi posisi label soal Y. Nah, jadi tinggi dari label soal yang untuk ini adalah 280, kita tambah dengan label soal tapi tambah dengan tingginya height. Nah, ini akan menyesuaikan dia. Kemudian kita tambahkan lagi misalnya 10 agar dia berjarak. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya label soal di mana? Di sini. Dia di sini. Kemudian kita tambahkan dengan tingginya segini, terus tambah lagi 10 pixel. Ini jaraknya seperti itu. Maka dia akan selalu menyesuaikan. Kita akan lihat efeknya seperti apa. Nah, dia menyesuaikan. Oke ya, Bapak Ibu ya, dia akan menyesuaikan. Walaupun panjang dia akan menyesuaikan. Oke. Nah, ini juga kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan gambarnya? Sama, kurang lebih sama. Jadi Y-nya label kita akan buat pakai fungsi jika gambar soal is blank, is item. Gambar soal dot ya. Jadi kita akan buat sebentar true, maka nah Bapak Ibu, jika jadi begini Bapak Ibu, this item gambar jika dia kosong, if is blank, nah di sini jika gambar ini blank, maka ini sama dengan true, artinya benar-benar blank, maka jarak Y-nya untuk label soal ini, maka Y-nya adalah 10. Tapi jika ada isinya, artinya ini false, maka gambar soal Y ditambah dengan gambar soal,
gambar itu Y-nya di mana, misalnya Y-nya 10, kemudian tambah gambar soal tingginya misalnya 50, berarti 10 tambah 50 ditambah 10 lagi, sama seperti yang tadi. Sehingga dia nanti akan selalu berada di bawah gambar. Oke, kita coba saat ini. Nah, di sini 2 kali 3-nya sudah di atas. Yaitu 10 jaraknya dari atas. Nah, oke. Ini berarti kita sudah punya, kita akan coba misalnya jawabannya 2, ini jawabannya 2. Nah, akan seperti ini. Tapi Bapak Ibu, ini kan warnanya sama semua ya. Akan lebih enak kalau warna dari tiap-tiap soal itu berbeda. Karena itu di sini kita akan buat dia tabel ini atau galeri ini akan mengenal nomor urut dari masing-masingnya. Sehingga di itemnya maka kita perlu menambahkan ada di itemsnya ini bank soal, tapi kita perlu menambahkan fungsi atau formula, bukan fungsi ya, tapi sederetan perintah untuk agar dia bisa mengenali urutan. Ya, bank soal di sini itemsnya. Jadi kita perlu menambah. Jadi Bapak Ibu kita perlu menambahkan beberapa pembahasan ini ya, beberapa fungsi ya. Di sini adalah ada with itemsnya itu bank soal. Kemudian untuk semuanya kita buat sequence. Jadi kita akan membuat dia akan mengurutkan itemsnya yang ada di galeri ini. Nah, kemudian dengan page, kemudian menu last, first end, dan items dari value-nya ini, kita akan mengambil row number-nya. Nah, ini sehingga dia bisa membaca dari items ini, dia bisa membaca urutan dari masing-masing soal yang dimunculkan. Jadi ada semacam nomor soalnya yang dia bisa baca. Nah, dari sini kita akan memanfaatkan untuk template fill-nya itu tidak semua ini, tapi if mode dulu. Jadi ketika dia habis dibagi 2 misal, maka dia berwarna tertentu. Jadi kita pakai itu mode dari this item row number. Nah, ini sudah ada tambahan kolom baru lagi tadi, row number itu dibagi 2. Sama dengan 0, maka warnanya apa? Misalnya warnanya white, color white. Tapi jika bukan, maka namanya adalah color misalnya Alice blue. Oh, terlalu ini ya, berarti kita coba red, tapi red yang terlalu ini ya, kita cari yang lain, red tapi kurang, red medium violet, apa ya, red tapi yang ini aja. Jadi ketika row number-nya tadi habis dibagi 2, maka warnanya putih. Tapi kalau tidak, jadi dia kan ini kan pertama tidak habis dibagi 2, maka warnanya violet. Kemudian akan bergeser terus seperti itu. Jadi kita akan coba ini.
perbedaan nomornya dengan warna. Nah, Bapak Ibu, tapi di sini masih muncul semua. Proyek kewirausahaan pun masih muncul. Sehingga caranya adalah kita di item tadi, ya, di itemsnya ini, itemsnya kita perlu filter dia. Nah, filter bank soal DD mapelnya sesuai dengan mata pelajaran. Kemudian DD kelasnya itu sama dengan kelas. Kemudian DD topiknya sama dengan topik, dan DD subtopik itu sama dengan subtopik. Sehingga kita akan lihat di sini. Oke, karena apa? Ini cuma satu yang muncul. Kita lihat kenapa. Kita kembali. Oh, sebentar. Ini tadi pilihannya apa ya? Pilihan di halaman pertama itu, oh ternyata proyek kewirausahaan kelas 11. Jadi cuma satu soal. Nah, di sini yang muncul cuma satu soal. Oke. Berarti selanjutnya di sini ada tombol kembali dan tombol selanjutnya. Tombol kembali ketika diklik kita berharap dia akan kembali ke screen awal. Maka navigasinya ketika dipilih navigate kemana? Ke screen awal. Bisa menggunakan thread. Oke, serangkaian selanjutnya ini ketika dia sudah selesai menjawab, selanjutnya maka ada ucapan selamat atau nilainya berapa, semacam itu. Nah, Bapak Ibu, untuk video ini kita cukupkan sampai di sini. Ini belum ada skor ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika dia memilih, kita ya belum ada diberitahu bahwa ini salah atau benar begitu, atau berapa nilainya itu belum. Sehingga nantinya kita akan, misalnya matematika ya, selanjutnya di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara membuat penyekoran di soal yang ada ini. Nah, di sini ada beberapa soal. Jadi misalnya perkaliannya kita akan buat skornya. Jadi ketika dia memilih jawaban benar, maka 1, dan jika jawabannya salah, nilainya 0. Sehingga nanti ketika kita selanjutnya, ada tampilan Anda berhasil mendapatkan nilai berapa. Demikian, terima kasih. Semangat, Bapak Ibu.